para asatidz, para mudabbirin wal mudabbirat wal tullab, talabah Ma'hadil Khas Al-Halimiyah yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita banggakan. Pertama, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kita dijadikan sebagai umat Nabi yang paling mulia. Tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan beliau. Apapun yang dipergunakan untuk menjadi tolak ukur memuliakan beliau tidak ada yang bisa, karena semuanya adalah berpenghulu kepada beliau. Sampai para malaikat mukarrabin pun adalah berpenghulu kepada beliau. Walaupun pada satu saat malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada beliau, bukan berarti Jibril sebagai guru dari para nabi kita, tapi merupakan salah satu daripada safarah, artinya utusan untuk menyampaikan kemuliaan beliau lewat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak terlalu banyak kita akan bicara. Pertama, kita ambil satu bait saja di dalam Barzanji ini yang mengatakan wa utiyat fil manami innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammi idza wada'ti muhammadan li annahu satuhmadu uqbah. Jadi bait ini mengatakan bahwa didatangi maksudnya Siti Ma'minah didatangi setiap penghujung dari bulan yang 9 itu oleh arwah para nabi. Lalu masing-masing mengkabarkan innaki qad hamalti bi sayyidil alamin, sesungguhnya engkau telah mengandung Sayyidil Alamin, penghulu daripada alam, manusia, jin, dan malaikat. Ini sudah mencukupi alam-alam yang lain. Wasammihi idza wadatihi Muhammadan, namakan dia kalau kau sudah lahirkan nanti dengan nama Muhammad, li'annahu satahmadu uqbah, karena sesungguhnya dia akan dipuji terus. Kalaupun ada orang yang tidak memuji, itu adalah setan. Setan itu tidak berapa banyak dia dibandingkan dengan malaikat, dibandingkan dengan alam semesta. Setan itu tidak sejumlah bintang di langit. Setan itu tidak sejumlah planet-planet yang bersebaran di angkasa raya. Setan itu masih sedikit. Kalaupun mereka itu tidak memuji Rasulullah, tetapi kalau dibandingkan dengan yang banyak memujinya adalah jauh lebih banyak. Tak ada daun kayu yang bergoyang di tiup angin, rumputan yang bergoyang di tengah padang rumput, pasir-pasir yang bergelombang di tengah padang pasir, kemudian laut juga yang bergelombang dan buihnya yang berserakan. Itu semua memuji Rasulullah. Tak ada yang tidak memuji Rasulullah. Manusia yang menjadi umat beliau dengan berbagai nada dalam memuji beliau itu dengan azannya, tak ada yang tidak memuji beliau. Tak pernah berhenti juga muazzin itu memuji beliau. Nah, ini sebabnya maka kalau ada yang tidak memujinya, itu hanya segintir daripada setan-setan dan para pengikutnya. Nah, itulah sebabnya maka kita juga patut jadi umat Muhammad SAW memuji beliau, karena dijadikan oleh Allah menjadi umat beliau, dan pada syukur kita banyak memuji. Tetapi Imam Al-Bushairi di dalam bait Qasidah Burdahnya mengatakan apa? Da' ma idda'athun nasara fi nabiyihim wahkum fihi madhan bima syi'ta wahtakini. Tinggalkan kebiasaan orang-orang Nasrani yang memuji nabi-nabi mereka sampai berlebihan.
sampai mengkultuskan mereka, mendewa-dewakan nabi mereka, sampai dianggap Nabi Isa sebagai penjelmaan daripada Allah SWT. Tinggalkan itu. Tinggalkan, jangan ikuti kebiasaan daripada Nasara. Wahkum fihi madhan bima syi'ta wa tahkim. Kemudian silahkan putuskan pujianmu dengan sekehendak kamu untuk memuji Rasulullah dengan apapun. Semiliar kata kita pergunakan untuk memuji beliau tidak akan pernah bisa sesuai dengan hakikatnya. Habis bumi dan langit ini menjadi lembaran-lembaran kertas dengan apa yang ada dari para pohon-pohon kayu yang untuk jadi pena. Kemudian laut-lautan yang ada di planet, yang semua planet itu dikumpulkan menjadi satu untuk menjadi tinta. Uraikan kalimat-kalimat indah untuk memuji beliau tidak bisa sampai-sampean. Itu sebabnya maka kita umat Muhammad disuruh memuji beliau sebanyak-banyaknya, tetapi tinggalkan kebiasaan daripada orang Nasrani yang mengkultuskan beliau. Beliau punya mujizat jauh lebih hebat daripada Nabi Isa, jauh lebih banyak daripada Nabi Isa. Bahkan mujizat beliau yang paling utama adalah Al-Quran ini. Tetapi mujizat-mujizat itu justru tidak membuat kita untuk mengkultuskan beliau, mendewa-dewakan beliau. Harus tetap pada posisi a'udul basyariyah. Itu sebabnya maka Allah mengajukan di dalam surat Fussilat ayat 6 itu, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Itu. Katakanlah oleh wahai kekasihku Muhammad, kata Allah kepada semua sahabatmu dan para pengikutmu, ana basyarum mithlukum, saya ini manusia seperti kalian, tidak ada lebihnya. Bedanya apa? Yuha ilayya, itu saja, saya diwahyukan. Apa yang paling utama yang diwahyukan itu? Annama ilahukum ilahun wahid, Tuhan kalian Tuhan Esa. Wastaqimu ilahi, istiqomah kalian untuk mendekatkan Tuhan itu yang Esa. Wastaghfiru, lalu minta ampun kepada Allah. Wailul lil musyrikin, celaka orang-orang yang mendudukan Allah. Artinya jangan sampai kalian menjadikan saya ini sebagai sekutu Allah, sebagaimana halnya orang-orang Nasrani yang menyekutukan Allah dengan Nabi Isa. Bagaimana orang-orang Yahudi menyekutukan Allah dengan Uzair. Jangan. Kalau saya ini tetap a'udul basyariyah seperti kalian. Di dalam surat Kahfi juga dikatakan begitu. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakan kepada umatku, katakan kepada pengikutku, ana basyarum mithlukum, saya manusia seperti kalian. Ketika kalian makan, saya juga makan. Apabila kalian bisa sakit, saya juga bisa sakit. Apabila kalian bisa ngatok, saya juga bisa ngatok. Apabila kalian bisa tidur, saya juga bisa tidur. Itu saya. Jadi tidak seperti yang diputuskan Nabi Isa oleh orang Nasrani. Nah, silahkan puji, tetapi jangan sampai mengkultuskan. Di situ di ayat surat Kahfi ini dikatakan sama seperti tadi. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Diwahyukan kepadaku, hanya saya Tuhan Tuhan yang Esa. Nah, di sini lanjutkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa saja yang ingin bertemu dengan Allah, di mana? Bertemu dengan Allah di mana? Apakah di bumi? Apakah di surga? Lalu bertemu dengan Allah di bumi bagaimana? Apakah Tuhan itu sebuah sosok? Apakah Tuhan itu bukan sosok? Lalu bertemu bagaimana caranya? Itu amal saleh itu. Amal saleh itu kalau sudah sampai pada makom yang disebut dengan amal saleh, sudah bertemu dengan Allah. Dalam ibadah bertemu dengan Allah. Karena apa? Bertemu dengan Allah pada hakikatnya menurut Junaid al-Baghdadi ingat kepada Allah. Bukan berarti mandung galing kalau gusti seperti yang dikatakan oleh Gololacho dalam kitabnya yang namanya apa namanya kitabnya? Kitab Gololacho, kitab Penyamin yang menunggali kalau gusti itu adalah Kola itulah hamba, Gus itu Tuhan, menyatu jadi satu kesatuan.
yang difitnahkan kepada itu Syekh Jenar yang mengatakan apa dirinya sebagai Allah, itu fitnah kepada beliau sehingga dikatakan bahwa dia dikatakan sebagai sekutu Allah. Nah, tidak seperti apa yang dikatakan oleh Nasrani kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi, paman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Kalau sampai derajat amal soleh kita itu sudah membuat kita tidak akan pernah lupa kepada Allah dalam suasana apapun, di mana saja, kapan saja, itu sudah liqa dengan Allah dengan arti ingat. Karena itu dikatakan oleh Junaid al-Baghdadi, tidak mungkin manusia yang banyak tamsilnya ini, banyak tasbihnya itu akan serupa dengan Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada serupa padanya. Nah, oleh sebab itulah kita wajib bangga. Kita wajib bangga. Sehingga kita silakan puji Rasulullah sepuji-pujinya. Nah, saya ingin ulangi kembali apa yang saya sampaikan kepada para jamaah di tempat-tempat lain untuk menjadi gambaran pujian kepada Rasulullah SAW. Ini pada saat ini coba direkam. Kira-kira apa nanti rap lagunya ini? Ini bahannya Batawi. Faulun mafailun, 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 faulun mafailun. Salatullahi thumma salamu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baiti wa sa'iri tabi'ina bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbih. Ayo cari. Lagunya saya masukkan. Jangan-jangan samakan dia dengan yang lain. Lagu Arabik. Bisa tuh? Kalau Arabik, nostalgia tahun 92 ini sudah dilakukan oleh Tuan Guru Sundur. Ekonomi paling betul dia. Sampai apa? Poninya siapa? Soal Arabik itu diuji oleh beliau. Arabik. Bibirnya yang merah dan senyumnya menawan, rambutnya terurai, hitam dan bergelombang. Dialah milikku, tempat berkasih sayang, milikku seorang. Itu kalau Arabik yang dimaksudkan adalah seorang cewek yang menjadi idola daripada kaum muda yang lontar langsung sana kemari. Tapi sesungguhnya tanpa sadar Arabik itu dia memuji Rasulullah. Mana ada perempuan yang merah bibirnya alami? Rasulullah alami merah bibirnya, tidak dibikin-bikin dengan lipstik yang paginya dipasang, sore dihapus, malam kembali hitam. Kalau Rasulullah senantiasa dalam keadaan suka ataupun duka, dia senyumnya yang menawan. Tidak pernah beliau itu tidak tersenyum menawan. Dalam zona perang pun dia bisa mengalahkan musuh dengan senyum. Setan pun bisa tergila-gila kepada Rasulullah kalau sudah senyum. Itulah bibirnya yang merah, senyumnya yang menawan. Bagaimanakah aku tak merasa bangga, orangnya ramah tamah berbudi bahasa, setiap yang melihat pasti memujinya dan berkata tiada lagi duanya. Oh sungguh beruntung, aku bahagia. Siapa yang begitu manusia ini selain daripada beliau? Tidak ada. Gadis cantik apapun tidak ada seperti itu. Tapi Arabik lupa dia bahwa yang dikatakannya sungguhnya adalah Nabi Muhammad SAW. Walaupun asosiasinya adalah kepada para gadis-gadis yang mungkin pernah mematahkan hati Arabik. Ya Allah, besar diam dari kayak di pondok dulu dia kan.
1970-an itu 79 sampai 80. Nah itulah hakikat, bukan hakikatnya masih kecil gitu ya, masih kecil daripada apa yang kita puji Rasulullah SAW. Nah, dalam memuji beliau ini kita mengambil sedikit saja bagian. Untuk apa? Untuk melanjutkan dakwah beliau. Untuk melanjutkan dakwah beliau. Dengan apa? Dengan status sosial kita yang terus berubah. Sekarang ini kalian jadi santri, besok menjadi ulama besar. Karena memang begitu, berbeda dengan Rasulullah. Begitu ada turunkan wahyu langsung menjadi nabi rasul yang tidak ada taranya, tidak ada pilih tandingnya. Ulul azmi yang paling tinggi. Walaupun orang-orang Nasrani sekarang banyak ya, para teolog Kristen baik yang muda maupun yang tua membanding-bandingkan beliau dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu membandingkan Nabi Isa dengan alaihissalam. Dia sangat, mereka mengidolakan Nabi Isa itu mampu menahan nafsu sampai tidak kawin katanya. Padahal berapa puluh perempuan yang ngantri di belakangnya untuk dinikahi oleh Nabi Isa, tetapi Nabi Isa tak mau melampiaskan syahwatnya kepada perempuan. Lalu dibandingkan dengan Nabi kita. Berarti kita tidak menghina Nabi Isa, tetapi kita memuji Nabi kita. Memuji Nabi kita untuk menyelamatkan perempuan. Perempuan perlu diselamatkan. Makanya saya katakan bahwa syariat poligami itu sedang terlantar. Syariat poligami ini sedang terlantar. Belum ada yang menyelamatkan kecuali Ustaz Tuan Guru Haji Ijtihad. Beliau saja yang sudah mulai menyelamatkan syariat poligami. Apalagi Tuan Guru Satri, mana dia? Karena apa? Paling melarang orang ini, makin berarti dia mendukung keterlantaran syariat poligami. Kita harapkan nanti nih Ustaz Herman harus menyelamatkan Tuan Sibawai itu. Saya pernah kepada salah Tuan Guru, kenapa Tuan Guru ini masih muda belum juga selamatkan itu syariat poligami yang terlantar? Paham dia. Lalu dia bilang apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Artinya jangan hanya bisa menyuruh orang, suruh orang kalau sudah kita praktikkan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, ini artinya kita mengambil bagian sedikit saja daripada perjuangan beliau dengan status sosial kita yang berbeda-beda. Sekarang kalian jadi santri, nanti akan menjadi ulama besar, menjadi warasatul anbiya. Ingat, calon warasatul anbiya itu diuji dengan ujian-ujian yang bagaimanapun beratnya. Maka kalian wajib apa? Wajib tahan. Ingat ikrar kalian. Apa katanya itu? Ya, kami harus tahan uji. Doa guru dan doa orang tua kami jadi senjata ampuh. Itu yang kalian harus yang kalian harus camkan, kalian hayati. Jangan sampai sedikit saja diberikan ujian langsung kelemar-kelemar kecengeng, mau pindah, saya tidak tahan, semua uang saya dicuri kan. Bikin-bikin masalah katanya teman-temannya semua jadi pencuri. Nah ini kayak bikin-bikin masalah. Nah kenapa tidak pencuri? Kalau dicuri misalnya uang kalian, taruhkan lagi. Saya lihat sedekah ini, taruhkan lagi sampai bosan dia mencuri, akhirnya berhenti sendiri. Ini baru dicuri satu kali, uangnya langsung dia dilaporkan kepada perempuan, diberikan sebagai alasan untuk pindah mondok karena uangnya dicuri. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi kalian wajib tahan uji sebagaimana Rasulullah. Coba bayangkan sampai giginya patah karena lemparan robing cakram. Dia tetap mengatakan apa? Innamal hayatu ibtila'un li jami'i man khuliqa fi hadzal ardi. Sesungguhnya hidup ini adalah sebagai ujian bagi semua orang yang diciptakan di bumi. Maka kita harus berani hidup. Yang tidak berani hidup, maka mati saja. Itu. Karena apa? Innamal hayatu aqidatun wa jihadun la hayata liman la jihada wala aqidatalah. Hakikat kehidupan ini adalah jihad dan keyakinan.
tak ada hidup bagi orang yang tidak punya jihad dan tidak punya keyakinan. Artinya jangan sampai kalian kelemar-kelemar begitu diuji lalu minta pindah. Kemudian yang kedua, kalian harus berupaya untuk memiliki sifat walaupun sedikit daripada sifat Rasul kita dan Muhammad SAW, yaitu memiliki sifat takonah, sifat jenius, sifat cerdas. Ya, bagaimana caranya? Karena memang benih kecerdasan itu ada di dalam otak semua manusia, baik yang mempunyai growth mindset ataupun yang post mindset ini ya. Post mindset ini yang jenius sekali. Begitu dia mendengarkan suatu kata, dia langsung ingatkan, tak pernah lupa. Kalau yang post mindset itu sederhana memang, tetapi dia akan tahan. Artinya begitu dia dengar tidak langsung paham. Dia dengar 2 kali 3 kali, baru dia paham. Dia ulangi pelajari 2 kali 3 kali, baru dia paham. Itu yang post mindset. Sedangkan post mindset baru saja dia gerakan mulutnya oleh guru, dia tahu bahwa ini arah pembicaraan beliau, saya paham. Itu orang yang jenius, itu yang patana. Maka itu yang perlu kalian asah ya. Orang tua kita mengatakan punggung kapak pun kalau diasah dia pasti akan tajam. Ini kalau diasah artinya kalian harus belajar berulang-ulang sampai kalian itu rindu kepada yang namanya kitab, yang rindu kepada ilmu. Kalau kalian rindu kepada ilmu pun akan rindu kepada kalian. Ini. Jadi itulah cara kita untuk menunjukkan rasa cinta dan mahabbah kita kepada beliau, yaitu dengan mengambil sedikit bagian daripada tugas-tugas yang diwariskan kepada kita oleh beliau. Jadi mudah-mudahan dengan kita terganti Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini kita dapat ikut bagaimana strategi dalam perjuangan beliau kita ikuti. Itu semuanya sudah terurai dalam Al-Quran. Tinggal kalian yang harus menerjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan yang ahli yang Al-Qurani, betul-betul kalian harus menjadi ahli Quran. Yang hadisi, betul-betul kalian menjadi ahli hadis. Kita masih banyak kekurangan ahli hadis. Kalau Al-Quran sudah melewati layak di seluruh dunia, tapi yang ahli hadis sekarang ini yang masih kurang. Makanya yang hadis ini hafal hadis sebanyak-banyaknya, pahami sebanyak-banyaknya. Ketika kalian menghadapi suatu masalah, maka ya hadis dari jalan keluarnya. Yang ahli nahwu, jadilah menjadi ahli nahwu yang sesungguhnya, yang betul-betul menguasai segala aspek yang terkait dalam ilmu. Yang pekeh juga, ingat yang pekeh. Ini tidak ada, jarang orang yang datang ke rumah tuan guru menanyakan tentang i'rab daripada al-janda ajnadul mujannada. Jarang. Tapi tanyakan janda itu berapa bulan edahnya sejak dia ditinggalkan oleh suaminya ke Malaysia. Ini sudah 3 tahun dia tidak pernah dikolong. Boleh gak dia nikah langsung? Ini jawabannya adalah ahli fikih yang fuqaha ini. Tapi kenapa kok jarang sekali memilih fikih? Padahal itu adalah merupakan salah satu yang disinyalir oleh Rasulullah SAW, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, dia harus paham dalam agama. Dalam agama dari sini yang paling pertama adalah fikih. Kemudian akidah memang paling utama, tapi fikih adalah sebagai bungkusnya. Begitu juga yang Samili. Ini banyak yang milih Samili. Kenapa? Tidak banyak kita menghafal lagi. Enggak, ngapal juga. Yang kalian harus hafal apa? Yang kalian harus hafal pertama adalah matan hikam yang banyaknya 243 hikmah di situ. Itu kalian harus hafal. Kalau sampai sekarang belum ada yang menghafal hikam yang Samili, berarti kalian tidak perhatikan bahwa diambil bahwa Samilinya hanya dilihat dari segi kemudahannya saja. Tapi kalian harus hafal, ya. Itu baik-baik itu supaya kalian menjadi sufi. Nah, nanti pada saatnya kalian mengadakan reuni, bertemulah semua kalian yang ahli Quran, ahli hadis, ahli nahwu, ahli fikih, kemudian ahli tasawuf untuk merumuskan suatu masalah, untuk menemukan jalan keluar. Istinbat hukumnya harus begitu.
Yang ahli pakai ini terlalu sekali supaya kalian tahu yang namanya tahrijul furuq minal usul wa tahrijul usul minal furuq, tahrijul furuq minal furuq wa tahrijul usul minal usul. Itu yang harus kalian hafal juga usul fikihnya. Itu cara kita mengambil sedikit bagian daripada apa ini wariskan dari Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan kita dalam maulid ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga tempat ini penuh dengan keberkatan. Bibarakatil Fatihah. Demikian atas segala perhatian yang disampaikan dan terima kasih atas segala kekurangan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ada Allah yang ila asal sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.